X31 jangan lupa bawa adik bayinya. Sepeninggalnya Louis, tatapan matanya kembali menatap suaminya yang masih terbaring dalam komanya. Hatinya semakin sakit, dan dilema semakin terasa begitu mendalam bagi seorang Alana. Seandainya saja dari dulu kau memenuhi apa yang aku inginkan, pasti semua ini tidak akan terjadi, dan aku tidak akan berada di posisi yang sulit seperti ini, Dev, gumamnya, di sela tangisnya yang semakin pecah. Alana semakin menumpahkan tangisnya, dia seperti dihadapkan posisi yang sulit saat ini, memilih cintanya atau demi kedua anaknya yang menginginkan kedua orang tuanya tetap bersama, apalagi permintaan mereka yang menginginkan seorang adik, dari dia dan Dev. Kembali hening dengan matanya terfokus pada Dev, yang masih setia memejamkan matanya, dan tiba-tiba saja tanda tanya menghinggap pikiran wanita berambut panjang itu mengenai hubungan suaminya, dan Laura. Apa yang terjadi dengan hubungannya, dan Laura? Kenapa sampai sekarang, kekasihnya belum menjenguknya sama sekali? Bertanya dalam hati, dengan rasa penasaran yang begitu melanda. Mengingat bagaimana saling mencintainya suaminya, dan kekasihnya itu. Saat larut dalam lamunannya, dia dikejutkan dengan kedatangan Daven. Nona, panggilnya pelan. Mengalihkan tatapannya, menatap Daven yang berjalan menuju arah pinggiran ranjang, dan duduk di sampingnya, setelah mengambil sebuah kursi. Ada apa, Daven? Tuan Louis, memanggil Anda. Dia membelikan Anda minuman, dan beberapa roti, dan sedang menunggu Anda di luar. Tidak langsung beranjang dari duduknya, saat mendengar apa yang disampaikan sekretaris suaminya itu. Dan rasa penasaran yang tadi melanda diri tentang suami, dan kekasihnya belum juga hilang, dan memutuskan untuk menghapus rasa penasarannya, dengan menanyakan pada Daven. Daven, ada apa, Nona? Apakah menurutmu Laura sudah mengetahui, kalau Dev sedang berada di rumah sakit? Sebab sampai sekarang, wanita itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Apakah menurutmu, ada sesuatu yang terjadi dengan hubungan mereka? Untuk itu saya tidak tahu pasti Nona, apakah Nona Laura sudah mengetahui kalau Tuan Dev kecelakaan. Tapi kalau mengenai hubungan mereka, sepertinya Tuan Dev sudah tidak memperdulikan Nona Laura lagi. Dan aku bisa melihatnya, saat pertengkarannya dengan Nona di rumah. Mungkin dengan hadirnya Tuan Louis dalam rumah tangga kalian, baru Tuan Dev menyadari sebenarnya, untuk siapa cintanya itu, jelas Daven, panjang lebar. Teralihkan menatap dengan intens Daven, hatinya sedikit tercubit saat mendengar apa yang dikatakan Daven barusan. Apakah kau yakin dengan apa yang kau katakan Daven? Bukankah dia sering mengatakan pada kita, bahkan padaku juga, kalau dia sangat mencintai Laura? Dan aku rasa hubungan mereka bukan sekedar hubungan pacaran biasa, bahkan sudah lebih dari itu. Bukankah dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan wanita itu? Maksud Nona, Tuan Dev sudah melakukan hubungan suami istri dengan Nona Laura. Bertanya dengan mencoba untuk menebak, dengan apa yang dimaksud oleh wanita berambut panjang itu. Iya, jawabnya, sedikit gugup. Aku sangat mengenal Tuan Dev, bahkan Tuan Louis yang merupakan sahabat darinya, pasti sangat mengetahui prinsip dari temannya. Tuan hanya akan melakukan hubungan suami istri, dengan wanita yang berstatus istrinya saja. Sekalipun dia mencintai wanita itu, dia pasti akan menahan diri sampai mereka menikah. Dan hal itu, terjadi juga pada saat dia masih menjalin hubungan dengan Nona Karin, mantan tunangannya dulu. Jadi menurutmu, aku adalah wanita pertama melakukan hal itu dengannya? Bertanya, mencoba untuk menebak. Iya, dan setelah sadar dari komanya ini saya sangat yakin, pasti Tuan Dev akan mengatakan cintanya pada Anda. Dari mana kau tahu, Daven? Dan juga bagaimana dengan Laura? Bertanya dengan menatap intens sekretarisnya itu, dan intonasi yang terdengar menuntut. Saya sudah bekerja dengan Tuan Dev, bertahun-tahun lamanya, jadi saya sangat mengenal pribadinya. Dan menurut saya, setelah ini pasti dia akan mengakhiri hubungannya dengan Nona Laura. Kau terlalu yakin, Daven? Dengan raut wajah, yang terlihat kesal. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena yang saya lihat, Tuan baru menyadari sebenarnya untuk siapa cintanya. Hembusan napas, dengan tarikan begitu panjang,
yang menunjukkan betapa semakin dilemahnya dia saat ini. Itulah yang terlihat dari raut wajah seorang Alana. Saya tahu apa yang tengah Anda pikirkan, Nona. Dengan siapapun pilihan Anda pasti akan bahagia. Tuan Louis adalah pria yang baik. Dan sekarang semuanya kembali pada Anda, Nona. Dengan siapa Anda akan melewati sisa hidup Anda, saya akan selalu mendukung, apapun itu keputusan Nona. Senyuman memaksa terlihat dari raut wajah cantik Alana, yang mewakili dilema yang melanda diri. Terima kasih Daven, karena aku pun bingung saat ini. Jawabnya, dengan senyuman kecil yang nyaris tak terlihat. Alana tersadar, dan dia baru menyadari kalau Louis sudah menunggunya di luar, setelah sedari tadi dia asyik berbincang dengan Daven. Maaf, aku harus keluar, bukankah tadi kau bilang Louis menungguku? Iya Nona, silahkan. Tatapan Daven teralihkan kembali pada tuan mudanya setelah kelurnya Alana, dengan senyuman menatap Dev yang masih memejamkan mata. Jika memang Nona Alana memilih sahabat Anda, semoga Anda ikhlas melepaskannya Tuan, kalau itu bisa membuatnya bahagia. Asteris 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 asteris. Alana keluar dari ruang ICU, dengan senyuman kecil membingkai di wajahnya, saat tatapannya dan Louis saling bertemu. Dia sangat tampan, dan juga baik. Batinnya, yang begitu mengagumi ketampanan kekasihnya. Mau sampai kapan kau berdiri di depan pintu Alana, dan terus menatapku? Padahal aku sudah menunggumu, dari tadi. Dengan senyuman kecil menatap Alana, yang sedari terus menatapnya di depan pintu. Iya, jawabnya dengan raut wajah yang sudah bersemu merah, seraya berjalan menghampiri kekasihnya. Louis membingkai senyuman kecil di wajahnya, saat melihat Alana makan dengan lahapnya. Lelaki tampan itu, nampak begitu perhatian dengan Alana, yang tengah duduk di sampingnya. Aku sangat mencintaimu Alana, sangat mencintaimu. Aku tahu, kau tengah dilema saat ini, antara aku dan Dev. Batinnya, dengan terus menatap kekasihnya itu. Makan yang pelan Alana, nanti kau bisa tersedak. Ucapnya lembut, dengan tatapan penuh cinta. Yang benar saja, Louis baru saja mengucapkan kalimat peringatan itu, Alana sudah batuk-batuk dengan roti di mulutnya. Dan dengan cepat, Louis memberikannya minum. Uha. Sudah biar aku saja yang memegangnya, Louis. Ucap Alana, saat laki-laki itu ingin memegang botol airnya, membantu Alana minum. Biar aku saja Alana, dengan senyuman kecil, menatap kekasihnya. Langkah kaki lelaki paruh baya itu terhenti bersama orang kepercayaannya Jordan, ketika melihat pemandangan mesra di depan mata mereka. Senyuman kecil membingkai di wajah tuannya, dan dia berpura-pura batuk agar mengejutkan putrinya, dan juga Louis, lelaki yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, dari kemesraan mereka. Uha. Keduanya seketika mengalihkan tatapan matanya ke arah batuk, dan betapa kagetnya wajah sepasang kekasih itu, hingga wajah mereka berubah pias, saat melihat keberadaan Damian dan Jordan yang tengah menangkap basah kemesraan mereka. Papa, Paman, dengan bola mata, yang nyaris menyeruak. Alana, dan Louis begitu kaget dengan kedatangan Damian saat ini. Apalagi sekarang mereka duduk dengan begitu rapat, dan lelaki itu tengah merangkul pundak Alana. Segera melepaskan rangkulan itu, dan berdiri dengan raut wajah pucat, dan kegugupan yang teramat sangat. Damian membingkai senyuman kecil, dan kakinya perlahan menghampiri ke arah Louis, dan juga Alana yang sudah bangun dari posisinya, dan sedikit memberi jarak di antara mereka. Bagaimana kabar kalian? Baik, Paman, jawab Louis gelapan dengan raut wajah yang merona, karena merasa sangat malu. Tatapan lelaki paruh baya itu beralih menatap putrinya, yang hanya menundukkan kepala. Alana, panggilnya, pelan. Mendongakkan kepala, dengan tatapan mata penuh kerinduan pada pria paruh baya itu. Papa, tatapan matanya secara bergantian menatap Louis, dan juga Alana secara bergantian, yang hanya diam membeku. Papa sudah mengetahui semua yang terjadi di sini, dan kalian tidak perlu menutupinya lagi. Alana, dan Louis seketika menatap dengan intens wajah Damian, yang terlihat tenang saat mengucapkan itu. Paman, aku bisa, ucap Louis, terbata-bata. Papa,
seru Alana, dengan hanya menundukkan kepalanya. Papa tidak mau menghakimi siapapun di sini. Kau dan Dev mempunyai tempat yang sama di hatiku. Papa datang ke sini, sekalian mau menyelesaikan masalah di antara kalian. Dan setelah menemui Dev, Papa ingin bicara dengan kau dan Louis. Raut wajah keduanya berubah pucat, terutama Louis yang tidak menyangka Damian sudah mengetahui semuanya. Maafkan aku paman, tapi aku sama sekali tidak pernah berniat mempermainkan putrimu. Walaupun aku tahu, yang aku lakukan ini salah. Tapi sebenarnya aku punya keinginan untuk jujur padamu, tapi ternyata kau sudah tahu terlebih dahulu. Maafkan aku paman, ucapnya, dengan hanya menundukkan kepalanya. Tangan kanannya meraih pundak Louis, dengan senyuman di wajahnya. Kita akan bicarakan nanti, setelah paman melihat kondisi Dev. Dan kalau semuanya harus diakhiri, paman minta akhiri dengan baik-baik, dan tidak ada permusuhan di antara kalian. Ayo Jordan, kita ke dalam. Baik tuan, jawab Jordan, dengan melangkah masuk bersama Damian ke dalam ruang ICU. Alana seketika terduduk lemas, dan raut wajahnya terlihat pucat. Dia tidak menyangka ayahnya sudah mengetahui hubungan asmaranya dengan Louis. Maafkan aku Alana, ini semua karena diriku. Jangan sepenuhnya menyalahkan dirimu sendiri Louis, ini sepenuhnya bukan salahmu. Jawabnya, dengan menghembuskan napas berat. Pintu ruangan terbuka, seketika Daven melemparkan tatapan matanya ke arah pintu, lelaki itu langsung beranjak dari duduknya, mengambil posisi mundur, saat melihat keberadaan Damian dan Jordan. Tuan, gumamnya. Tatapan Damian berkaca-kaca, hatinya begitu teriris melihat anak satu-satunya, terbaring tidak berdaya dengan alat bantu terpasang tubuhnya, untuk membantunya bertahan hidup. Dengan langkah pelan, dia menghampiri putranya yang terbaring di atas bed hospital. Dev, panggilnya, dengan menyentuh tangan putranya. Bangunlah anakku, bangunlah. Kau harus kuat, demi kedua anakmu Dev. Mereka masih sangat kecil, dan masih sangat membutuhkanmu. Kau tahu Dev, mereka begitu merindukanmu, terutama Luisa, yang selalu menanyakan dirimu. Ucapnya, dengan air mata yang terus mengalir. Daven, panggilnya, kemudian. Ada apa, Tuan? Bagaimana perkembangan tentang kesehatan Dev? Tuan Dev kekurangan banyak darah, dan sempat mengalami masa kritis. Tapi sekarang sudah mulai kembali normal, dan kita melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Menghembuskan napas kasar, dan tatapannya kembali menatap anak-anak laki-lakinya, yang masih terbaring lemah dengan kesedihan yang teramat mendalam di dalamnya. Detik terus melangkah, hingga senja pun telah menyambut. Lelaki parubaya itu melemparkan tatapan kosongnya menatap jauh ke depan, saat berada di taman rumah sakit. Papa, panggil Alana, saat sudah berada di belakang pria parubaya itu. Membalikkan badannya, dengan senyuman menatap anak perempuannya. Senyuman kecil membingkai di wajahnya, saat melihat Alana yang tidak berani beradu pandang dengannya. Aku tetap papamu Alana, tidak ada yang berbeda antara kau dan Dev. Mendengar apa yang dikatakan Damian, seketika Alana berani mendongakkan kepala menatap ayah tirinya, dengan linangan air mata yang sudah membasahi pipi. Maafkan aku papa, maafkan aku. Karena aku, Dev jadi seperti ini, ucapnya dengan isak tangis, yang terus membasahi pipi. Senyuman kecil membingkai di wajahnya, menatap putrinya dengan kasih sayang. Kau tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri, ini sudah merupakan kehendak takdir. Papa tahu, selama ini kau sudah sangat bersabar dengan kelakuan Dev. Berkali-kali kau memintanya meninggalkan Laura, tapi dia selalu menolak. Dan dia tidak pernah menganggapmu sebagai istrinya, dan dia menggunakan pernikahan kalian, untuk menutupi perselingkuhannya dengan Laura. Papa minta maaf Alana, Papa minta maaf, karena keegoisan Papa yang menginginkan kalian bersama, membuat kau menderita. Tidak Papa, tidak. Papa sama sekali tidak bersalah. Alana, ada apa, Papa? Apakah kau mencintai Louis? Tanyanya, pelan. Mendapatkan pertanyaan itu, membuat raut wajah Alana seketika berubah gugup, dan juga pucat. Dan dia seperti orang kebingungan, karena tidak mungkin dia berkata jujur.
Melihat ekspresi putrinya, Damian hanya tersenyum, dan dia sudah tahu tanpa Alana harus menjawabnya. Kau berhak bahagia Alana, kalau memang Louis bisa membuatmu bahagia, hiduplah bersamanya. Papa tidak mau memaksakan kau terus bersama Dev, kalau batinmu menderita. Karena kau adalah putriku. Sepenuhnya tanggung jawabku. Papa, setelah Dev sadar nanti, Papa akan mencoba bicara ini dengannya. Karena Papa tahu, selama ini kau sudah meminta cerai darinya, tapi Dev selalu menolaknya. Dan Papa akan bicara dengannya, setelah dia sadar dari koma. Dan Papa yakin, dia pasti mau mengabulkan keinginanmu itu. Mendengar apa yang dikatakan Damian membuat Alana semakin menangis, dan dalam dirinya timbul rasa bersalah yang teramat sangat. Damin meraih sesuatu dalam saku celana. Sebuah lembaran kertas, yang dia lipat menjadi beberapa bagian. Ini ada surat dari anak kalian, mereka meminta Papa memberikan ini padamu, dan juga Dev. Tanpa Papa jelaskan, pasti kau sudah tahu apa itu. Alana meraih lembaran kertas dari tangan Damian, hatinya terasa seperti dihantam bongkahan batu besar, saat melihat gambar itu. Papa pergi dulu anakku, apapun yang terjadi kau selamanya adalah putriku, ucap Damian, dengan berlalu begitu saja. Alana terduduk lemas di bangku taman, saat melihat goresan tangan kedua anaknya. Bergambar sepasang suami istri, dengan si wanita tengah menggendong bayi, dan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Tangisannya semakin pecah, dan dia begitu merasa bersalah. Louis yang sedari tadi melihat itu semua, segera menghampiri Alana yang tengah menangis seorang diri bangku taman. Alana, panggilnya, pelan. Mendongakkan kepala, dengan air mata yang terus mengalir. Louis, apa yang harus aku lakukan? Louis meraih lembaran kertas dari tangan Alana, dan melihat gambar, yang sudah disuguhi nama masing-masing. Papa Dev, Mama Alana, Louis, Luisa, dan adik bayi. Dan tertulis pesan di bawah. Mama, Papa, ingat. Kalau pulang ke EAMERIKA jangan lupa bawa adik bayinya. Lelaki tampan itu hanya bisa mengusap kasar wajahnya, seraya menghela napas panjang.